Ketiga, sikap. Ya, sikap perilaku. Sikap pastor sebagai imam, ya, kultis itu ya, hadir sebagai perantara Allah dan manusia. Saya tidak tahu kamu satu K satu Flores. Saya tidak tahu di Flores, tapi di K ada sebuah istilah yang menurut saya terlalu hebat untuk para imam. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu, imam atau pastor itu pemegang nafas Tuhan Allah. Ya, pemegang nafas Tuhan Allah. Dia punya bahasanya tahar duad vion anang. Pegang Tuhan Allah punya suara, Tuhan Allah punya nafas. Itu penghargaan yang luar biasa dari umat kepada pastor. Maka kau harus hadir sebagai ini perantara Allah dan manusia. Engkau berdiri, Allah bicara, kau sampaikan kepada umat. Umat punya doa-doa, datang, kau sampaikan dan teruskan kepada umat. Itu peranan yang amat sangat dahsyat. Ya, menghantar umat bertemu Allah dan menghadirkan Allah bagi umat. Dan hadir in persona Christi. Hanya imam yang mengucapkan kata-kata konsekrasi. Hanya imam, orang lain tidak. Hadir sebagai pribadi Kristus. Karena status ini, ia perlu jaga pikiran. Pikiran harus sama dengan pikiran Yesus. Jaga ucapan. Ucapan harus sama dengan ucapan Yesus. Dan jaga tindakan. Perilaku harus sama dengan perilaku Yesus. Ini terlalu berat. Terus terang, kedua, berat sekali. Sikap sebagai imam. Apa yang terjadi selama Ekaristi? Nah, saya ingin kembali ke kenapa itu penting sekali, khususnya saat konsekrasi. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi saat konsekrasi. Ya. Saat konsekrasi, diakon berdua, apa yang terjadi? Ini kebetulan saya sendiri punya foto waktu di Bethlehem ini goa para gembala di Bethlehem kami. Saya bisa di goa itu bersama para penziarah. Nah, saya ambil foto itu untuk mau mengatakan kan ini, bahwa pada saat itu roti dan anggur yang hanyalah materi jasmani, yang hanyalah benda duniawi. Ini benda duniawi, roti dan anggur ini, materi jasmani. Oleh kuasa sabda Tuhan, inilah tubuhku, inilah darahku. Berubah substansinya. Dan dalam bahasa teologi, pasti kamu dapat dalam teologi Ekaristi, disebut transubstansiasi. Ya. Pada saat itu, imam, siapapun imam itu, apakah dia seorang paus, apakah dia seorang pastor Amandus, apakah dia seorang uskup atau siapapun, mengucapkan kata-kata konsekrasi, inilah tubuh, inilah darahku, dengan in persona Christi.
impersonalis. Artinya apa? Yang ada di altar saat ini tubuh dan darah Kristus. Dengan kata-kata konsekrasi tadi, bukan lagi manusia pastor, bukan lagi roti dan anggur bendawi, sehingga saat komuni umat menerima Yesus. Katolik disebut realis presensia, ya, bukan menerima roti yang Martin Luther katakan konsubstansi, sedangkan Katolik bilang transubstansi. Calvin bilang roti hanya simbol. Dan sekali lagi, dia aku berdua tanggal 16, Anda berdua ditabiskan jadi imam, hanya Anda yang bisa melakukan ini, bukan orang awam. Impersonalis. Dan ini sekaligus menjawab pertanyaan, Pastor kita di mana? Minum-minum dong, sekarang dia di misa. Dosa itu dia punya urusan, tanggungan dia. Dia punya persoalan dengan Tuhan Allah. Tetapi dia berdiri di situ in persona Christi, maka tidak bisa dipersoalkan. Sah tidak itu misa itu? Pemabuk dari marah, kenapa dia tidak? Tidak. Tapi dia dari marah dibayar. Terserah, dia punya urusan, tanggung jawab dia dengan Tuhan. Tapi saat dia berdiri untuk mengucapkan kata-kata konsekrasi in persona Christi, maka terjadi transubstansi. Ya, kita kembali ke kita tadi ada di 16. Oh, ini dia. Sikap perilaku. Karena status in persona Christi, maka sang imam harus jaga pikiran. Otomatis, ya. Sama dengan Yesus, juga ucapan-ucapannya sama dengan ucapan Yesus, dan jaga tindakan sama dengan perilaku Yesus. Sikap imam sebagai nabi, ini perilaku nabi. Kita kembali lagi, tadi sudah disebutkan, sekarang ditambah stres lagi, harus bersuara di saat dibutuhkan. Kondisi sosial yang semraut, kondisi politik yang amburadul, tata kelola pemerintahan yang kacau balau, suara keberpihakan pada nilai-nilai universal, tidak berpihak pada orang, tidak pada partai tertentu, tidak pada suku atau kelompok tertentu. Dan harap ini menjadi pegangan kita. Kita bersikap, mengambil sikap karena kita itu nabi. Dan orang menunggu itu. Orang menunggu. Saya contoh, waktu pastor ini SCG itu yang tutup mulut lalu ikut demo itu siapa? Warjito. Dia demo. Lalu ada seorang orangnya Ibu Yeni, dia kasih komentar di medsos. Mereka semua diam. Dan saya dapat WA dari seseorang di sini bilang, Pater, umat menunggu saja Pater bicara apa. Dorang menunggu Pater komentar apa. Dan saya bikin komentar panjang. Saya kirim apa yang terjadi. Orang muda langsung kubur diserbu, tangkap itu Beskunda itu, dan dorong adili dia. Jadi umat itu menunggu suara Nabi, ya, menunggu suara Nabi. Pastor katakan apa, kami akan siap. Jangan sampai kita gas-gas yang tidak baik. Kita kasih pikiran-pikiran pencerahan
letak soal adalah seperti begini, maka Anda harus melakukan ini, ya. Jadi sikap Nabi itu harus kita punya. Yang berikut ketiga, sikap perilaku imam sebagai raja atau pemimpin. Hadir sebagai leader yang punya sikap tegas, berwibawa, merangkul, dan kepemimpinan seorang bapak. Salah satu syarat untuk menjadi uskup itu bapak. Dia harus merangkul umat, bisa merangkul seluruh umat yang dari pendatang, non asli, jadi asli maupun pendatang, berbagai suku. Itu salah satu yang diperhitungkan Vatikan adalah dia figur yang bisa merangkul. Otak itu mungkin yang kesekian, tapi figur bapak itu amat sangat diminta oleh Vatikan, ya, seorang bapak. Penampilan lahiriah yang menunjang, dan itu bisa dalam berpakaian rapi, ya, jangan jorok lah, aneh-aneh. Masa pastor dia garis-garis baju comot campur kalau dia berjalan, ya, kalau bisa jangan, sebab umat sudah terlanjur memposisikan kita pada tempat tertentu dengan sebuah asumsi bahwa posisi itu dia penampilan adalah seperti ini. Maka tolong jaga berpakaian, ya, sesuai tempat dan momen. Kebersihan pakaian, ya, jangan pakai ulang-ulang. Kalau kita pertemuan begini, ya pakai 10 kali juga tidak apa-apa. Tapi kalau tampil di hadapan umat, kalau bisa usahakan jangan sampai ulang-ulang. Tubuh, ya mandilah, jangan aroma. Kalau saya kadang-kadang rasa risih, ya, teman lewat baru umat mulai, ya, pura-pura gali-gali hidup, ya, dorang pura kasih-kasih. Itu dulu cium bau tidak enak. Ya gimana ya? Kalau bisa kita tolong jaga ini, mandi supaya jangan sampai umat belum apa-apa orang sudah ada resistensi, mulut bau. Kalau bisa selalu sikat, ya, sikat, bangun pagi sikat, dan ada produk-produk tertentu yang membantu kita seperti misalnya Listerine, ya, habis sikat kumur. Apalagi kalau dengan pengakuan dosa, orang berhadapan baru ada sikat di sini loh. Kau bicara umat langsung pengakuan dosa itu paling dekat dengan umat. Hanya tirai yang beda, baru nafas yang keluar itu bau kan orang. Aduh, ini pastor, dia tadi makannya apa? Tikus busuk apa sampai kenapa busuk begini? Ya, harus dijaga. Sikap imam sebagai raja pemimpin masih terus hadir di tengah umat yang mana? Kalau di kota, tuntutannya tersendiri. Di kampung, tuntutan tersendiri. Jadi kalau kau di kota, kau berpakaian seperti kau ada di kampung, itu umat langsung menolak. Sebaliknya, kau di kampung, baru kau pakai dasi lengkap, sepatu, baru kau mulai turun, itu umat langsung ambil jarak. Aduh, ini pastor gaya nih lain nih. Jadi kalau bisa sesuaikanlah macam mana. Saya sekarang ada di mana, ya. Tiap suku ada kebiasaan-kebiasaannya. Salah bawakan diri bagi orang kampung, orang sombong. Sebaliknya, bagi orang kota, orang bilang, ini kampungan sekali, ya. Jadi, ya, jangan sampai salah bawakan diri. Kau tahu kau ada di tengah orang kampung atau ada di tengah orang kota. Ini hal sebenarnya hal praktis. Saya tidak bisa ngomong, tapi saya merasa bahwa perlu saya sampaikan. Ya, prinsip hadir bersama umat, hadir untuk umat. Oh ya, dua itu. Sebagai pemimpin, sikap yang dituntut adalah hadir bersama umat kota, umat besar, dan hadir untuk umat. Maka tolong jaga prinsip ini.
dan engkau tampil kalau bisa sesuai dengan situasi kondisi itu. Sikap imam sebagai raja, pemimpin. Etiket masih pokok yang sama soal etiket jamuan makan resmi. Sikap duduk. Umat itu kadang-kadang melihat bagaimana kita cara duduk. Ini uskup almarhum dia sangat memperhatikan hal itu, ya. Jadi biasa dia kasih nasihat-nasihat di meja makan. Saya untuk beliau sudah tidak ada, jadi ya. Saat makan, pegang sendok, garpu, pisau seperti apa, jangan seperti orang mau sekop pasir. Ini sendok kalau dia pegang begini baru. Saya di pastoran kadang-kadang saya lihat itu, saya mau bilang kah, tidak kah, ini kalau ada di rumah orang bagaimana itu ya? Ini pegang macam mau tikam orang kah? Macam sekop pasir. Ambil makan kalau bisa secukupnya. Jangan mulai dengan gunung. Ya. Ya kalau kita di rumah tidak apa-apa. Di rumah sendiri no problem. Kalau kita bertamu, ambil sedikit. Sesudah itu ambil lagi. Oh, pasti tuan rumah dia senang. Kalau mau tambah, besar tambah, ya. Tapi sudah mulai dengan apalagi tumpah-tumpah, aduh. Itu langsung ada semacam resistensi. Tolong jaga itu, ya, jaga. Makan itu sambil berkomunikasi, ya. Jadi kita cerita, jangan asal komunikasi kelewatan sampai muncul semua makanan di mulut, ya. Tapi jangan juga tunduk terus, mulai seperti anjing. Maaf. Mulai 1, 2, 3. Habis. Itu tuan rumah itu pasti, ini pastor bagaimana ini? Makan seperti orang sudah 3 hari tidak makan. Dia hajar sampai, ya, tiba-tiba piring kosong. Ya, kita mengikuti saja. Nah, kalau apalagi bawa teman. Ada satu, ya dia sudah meninggal almarhum, hormat kau di surga, jangan marah saya. Saya bawa dia, kami berkunjung ke Waena, ya. Kami masuk di situ, lalu rumah itu orang Jawa dan mereka kasih makanan pembuka itu 2 piring besar-besar begini yang isinya makanan ringan, lalu dikasih bukan saya satu, tapi di depan saya dan di depan dia, frater ini. Lalu belum sembahyang, baru dulu dia langsung ambil 1 piring dan dia mulai hajar. Saya suka kaget sekali, astaga. Saya sudah mulai tidak enak. Dia mulai rasa itu saat yang satu ini, saya, bapak, ibu, dan ada 1 anak. Kami semua ambil dari situ. Dan dia mulai rasa. Itu makanan pembuka. Dan untuk kita semua, dia sudah hajar semua, 1 sendiri habis. Nah, lalu setelah makan itu, sekarang makanan yang besar dia mulai masuk. Nasi, sayur, ikan, daging. Dia lihat saya baru dibuat begitu. Dia ambil lagi, dia mau perut karung sekali. Sekarang kami makan selesai cerita, lalu waktu kami pulang, saya bawa waktu itu mobil STFT punya, putih, mobil putih. Dia dalam mobil pakai yang cerita teman-teman ya. Pakai jadi cerita teman-teman. Ya sudah tidak cerita apa. Saat rekreasi saya cerita, kamu dengar ini, mau saya cerita. Dia marah, dia pakai parah sekali, kan sudah jadi, udah cerita baru. Saya cerita supaya yang lain jangan cukup. Kok tahu tadi saya malu. Kalau bisa saya lari, saya mau lari tadi. Kok bikin malu saja. Ya. Perhatikan orang lain ya, makan sambil cerita orang lain. Nah, kita bernyanyi dulu supaya ada seling sedikit. Tuhan Engkau mencipta hanya karena cinta. Tuhan mencipta kami hanya untuk-Mu.
bilakah aku akan jumpa dan memandang wajahmu. Ayat kedua, bagai rusa merindu dekat palung sungai, begitu jiwa kami rindu akan alam. Jiwaku haus akan alam, akan Allah yang hidup. Bilakah aku akan jumpa dan memandang wajahmu. Ini lagu dari Santo Agustinus ya. Keuskupan Sorong punya lagu wajib ini. Kombas Richken, itu Kombas Agustinus. Jadi kami ada perlombaan. Saya ajak mereka ini nyanyi lagu ini. Mantap, Kombas Agustinus.